Kurang di kawitan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ihwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ittihad Al-Islami anu sami-sami miharep ridho kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wanginu ayeuna Allah Subhanahu wa taala masih keneh maparin ka urang sadaya pirang-pirang nikmat anu kacida luar biasana. Di antawisna urang masih keneh gaduh kahayang, gaduh keneh kahoyong pikeun ningkatkeun kualitas iman oge amal soleh urang, ngalangkungan tolab ilmu anu biasa dilaksanakeun di masjid ieu, anu mudah-mudahan sadaya ikhtiar anu parantos dikerahkeun ku Bapak Ibu sadaya mugia dicatat ku Allah sebagai amalan sholihan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sata acan ngadogikeun materi simkuring neda widi ngadeg di paeneun Bapak Ibu wade sanes bade ngaguruan. Simkuring mung kapancen tugas pikeun ngadugikeun tanapi nyambungkeun naon bae nu parantos dididik, nu parantos diwuruk ku para guru urang anu mudah-mudahan amal soleh tanapi jariah nu parantos dikerahkeun ku para asatid, ku para guru urang sadaya mugia janten jariah anu teras ngalir pahalana. Oge masih keneh suasana ngabadal anu biasa diisi ku Ustad Reksi. Anjeunna masih keneh posisi di Magelang, masih ikhtiar berobat. Panginten 2 pertemuan deui. Ayeuna sareng minggon engke anu bade diisi ku simkuring. Nah, watu iman rahimakumullah, insyaallah dina wanginu ayeuna urang murojaah tanapi ngagali ulang makna ngeunaan salah sawios akhlak terpuji anu kedah dipiara, kedah dimumule ku urang salaku umat Islam, nyaeta silaturahim nya. Kumargi beuki dieu kitu Bu, makin hari istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Arab ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia terkadang maknanya menjadi sempit. Dinu bahasa Arab nama luar biasa pamidigari makna nama, tapi saprak diangge ku bahasa Indonesia terkadang makna yang sesungguhnya itu tidak terasa, tidak terwadahi mungkin oleh bahasa Indonesia gitu ya. Karena banyak bahasa Arab yang diadopsi atau yang dimasukkan menjadi bahasa Indonesia itu sendiri, Bu.
Sapertos misalnya di pemerintahan mah aya nu namina DPR nya, Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Itu kan bahasa Arab sadayana teh Bu. Dewan teh kan tinu diwan. Perwakilan wakil itu kan bahasa Arab sami. Rakyat ro'iyah tinu kecap ro'iyah sami bahasa Arab gitu. MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan sami sadayana bahasa Arab. Matak aneh Bu pami misalna aya orang Indonesia anu sok ngagogoreng, anu sok alim disebut ke Arab-Araban gitu ya. Kan sok aya bahasa di urang khususna anu membenci orang Islam gitunya. Hidup di Indonesia itu sudah saja pakai Indonesia gitunya, jangan memakai adat ke Arab-Araban gitunya. Teu karaos gitu. Bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia kan banyak menggunakan istilah-istilah Arab ya. Banyak sekali ya. Banyak bahasa Arab yang diadopsi oleh kita gitu. Ya paling hanya seberapa persen itu bahasa yang asli Indonesia mah gitu. Aya nu ngadopsi di bahasa Inggris, di bahasa Sangsekerta gitu nya. Paling seberapa persen asli jeunan urang mah gitu. Enya da dihenteu da. Ya, kita kekurangan gitu. Nah, terkadang ketika bahasa Arab itu diadopsi oleh kita, maknanya itu terkadang menjadi sempit, Bu. Usim kuring pernah didugikeun gitu nya. Ketika misalnya memaknai arti kebaikan gitu yang ada di dalam bahasa Arab gitu ya. Saking banyaknya istilah-istilah kebaikan yang ada di dalam bahasa Arab, terkadang ketika diterjemahkan ke bahasa kita itu sami terjemahan teh kebaikan unggul. Padahal antawis misalnya kecap khairun sareng kecap ma'rufun. Sok sanaos misalnya diartikeun ke bahasa urang sami kebaikan, padahal secara makna itu menurut para ulama jauh berbeda. Kalau khairun itu suatu kebiasaan atau suatu perilaku bisa disebut sebagai khairun, sebagai kebaikan, itu harus menggunakan ilmu yang mendalam dan juga iman yang kuat. Karena tanpa iman dan juga ilmu, suatu aktivitas itu tidak bisa disebut kebaikan karena misalnya bertentangan dengan akal pikiran, bertentangan dengan adat istiadat kan gitu. Kan banyak sekarang syariah yang ada di dalam Islam ketika diterapkan ke kita, ke daerah kita misalnya kan tidak terpakai karena alasan bertentangan. Ya kan banyak ya seperti kisos, bahkan waris juga banyak yang menentangnya karena dianggap tidak adil, padahal itu khair, kebaikan. Kalau ma'ruf mah tanpa menggunakan akal dan juga agama juga sama. Kalau ma'ruf bisa langsung menilai kebaikan itu. Apalagi kalau berbicara tentang manusia, banyak ragam bahasa Arab yang membicarakan masalah manusia. Ada yang disebut dengan basyarun, disebut dengan insanun, disebut dengan bani Adam. Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa kita, terjemahannya teh sami manusia gitu. Padahal antawis basyar misalnya sarang insan eta jauh beda, Bu. Kenapa manusia disebut dengan basyar? Ketika Al-Qur'an menyebut manusia dengan istilah basyar, itu hanya membicarakan masalah bahan baku manusia. Ya kan banyak di Quran ayat yang menerangkan tentang bahan baku manusia teh tinu naon kan gitu nya. Tinu naon, tinu taneuh liat kan kitu nya. Tinu taneuh liat, matak sakapung ibu mah saudarana coet jeung kenteng, Bu. Tinu sagi naon, tinu sagi bahan bakuna gitu. Sami-sami tinu taneuh liat. Tinu saripati tanah kan, tinu air mani dan sebagainya gitu. Tak ketika Al-Qur'an membicarakan manusia itu dalam konteks al-insan, nah baru itu mempunyai potensi manusia itu berakal,
manusia itu berpotensi taat atau maksiat gitu. Bukan berbicara bahan baku saja. Nah itu ketika diterjemahkan ke bahasa kita terkadang itu menjadi sempit maknanya. Nah kembali ke tema, di dalam bahasa atau di dalam istilah Arab ada yang disebut dengan silaturahim. Atau kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia terkadang juga disebut dengan silaturahmi itunya. Nah, apakah salah gitu penggunaan kata silaturahmi, Bu? Kan dalam bahasa Arab nama silaturahim itunya. Nah, maka kalau dilihat dari segi susunan kalimatnya, antawis atanapi antara silaturahmi atau silaturahim itu kan terdiri dari dua kata. Ada yang disebut dengan asilah, ada yang disebut dengan ar-rahmi atau ar-rahim. Misalnya ketika membicarakan masalah asilah, kata asilah dapat dimaknai dari dua aspek. Satu, asilah bisa diartikan sebagai alat yang mempunyai makna mayusolu bihi syai'u, sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang lain, disebut asilah. Mata ku urang sok diterjemahkan asilah teh naon, Bu? Ya silaturahim teh tali, Bu, silah teh kan gitunya. Tali karena sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang lain. Itu tali itu. Enak penggunaan istilahnya menyambungkan tali silaturahim gitunya. Ya silah teh kan tali-tali keneh gitu. Jadi tidak usah menyebutkan tali lagi kalau mau silaturahim. Itu yang pertama, asilah dimaknai sebagai alat ya untuk menyambungkan sesuatu. Atau yang kedua, kata asilah dimaknai untuk aksi atau perbuatan ya. Maksudnya asilah itu fi'lun ma yu'adu bihil insan wasilan. Asilah itu adalah melakukan sesuatu yang dengannya manusia tetap dianggap berhubungan gitu. Maka dengan asilah manusia bisa saling terhubung satu sama lain ya. Nah itu kata yang pertama dalam silaturahim. Kalau diurai itu menjadi dua, asilah dan juga ar-rahim atau ar-rahmi. Kata para ulama masih tentang asilah, semisal pendapat dari Imam Ibnu Hajar al-Haisami di dalam kitabnya Al-Jawazir, kata beliau yang dinamakan dengan asilah ketika dihubungkan dengan ar-rahim, maka asilah itu adalah isolu nau'in minal ihsan. Jadi asilah adalah menghubungkan atau menyampaikan suatu jenis kebaikan. Nah itu sudah masuk ke dalam rahab atau tahap istilah, makna istilah. Kalau tadi sesuatu yang menghubungkan dengan sesuatu yang lain itu dilihat dari segi bahasa ya, penggunaan asilah. Nah ketika asilah itu dihubungkan dengan kata rohim, maka asilah di sini maksudnya bukan menyambungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi lebih kepada isolu nau'in minal ihsan, menghubungkan sesuatu jenis kebaikan. Maka dari sini sudah terlihat, Bu ya, sudah terlihat makna dari silaturahmi itu adalah ya bersambungnya suatu kebaikan gitu. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Itu kata yang pertama ya, asilah. Nah, kata yang kedua itu ar-rahim atau ar-rahmi ya. Nah, keduanya
baik ar-rahim ataupun ar-rahmi itu berasal dari 3 huruf yang sama gitu, yaitu huruf ro, huruf ha, dan juga huruf mim gitu. Eta mah bade ar-rahmi, bade ar-rahim sama. Jadi sanes ar-rahim panjang, sanes pendek ar-rahim. Karena kalau sudah ar-rahim panjang itu kan salah satu nama Allah gitu. Ini mah ar-rahim pendek bu, tanpa iya. Maka sama ya, baik ar-rahmi ataupun ar-rahim, asal katanya huruf-hurufnya sama dari ketiga huruf ro, ha, dan juga mim. Apa yang disebut dengan ar-rahmi atau ar-rahim? Secara hakikat bahasa, ar-rahmi atau ar-rahim memiliki arti yang sama, yaitu baitu manbatil walad wa wi'auhu. Jadi ar-rahmi atau ar-rahim itu maknanya rumah atau wadah tempat pertumbuhan anak, atau dalam istilah lain disebut apa? Di urang mah rahim gitu nya. Rahim teh tinu bahasa Arab ya. Rahim teh baitu manbatil walad wa wi'auhu, tempat atau rumah wadah gitu, tempat pertumbuhan anak. Nah, maka dalam kamus fikih misalnya disebutkan bahwa secara fungsi rahim adalah tempat pembentukan janin, dan secara fisikal atau anatomi letaknya di dekat perut ya, di dekat perut. Paling mana benernya rahim teh? Di mana? Rahim teh di mana ya? Pokoknya mah di nu beuteng gitu nya. Mah mungkin di nu mastaka mah kan gitu nya. Nah itu ya, kalau di dalam kamus fikih ketika menyebutkan fungsi ar-rahim sama kayak tadi tempat pembentukan janin, dan secara letak atau secara fisikal letaknya itu di perut atau dekat perut. Nah maka kata ar-rahim ketika dipakai untuk makna silaturahmi, maka yang dipakai bukan makna hakiki rahim secara hakiki bu ya, tapi maksudnya ketika ar-rahim itu dipakai untuk silaturahmi, maka dimaknai secara majazi, secara kiasan atau kata pinjaman gitu. Yang maknanya apa? Maknanya kerabat. Nah maka seperti yang diutarakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau yang ini berkata bahwa ar-rahim secara umum adalah dimaksudkan untuk para kerabat dekat. Antar mereka terdapat garis nasab, baik berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau tidak. Jadi kalau melihat pendapat dari Imam Ibnu Hajar, yang disebut dengan silaturahmi atau silaturahim ini adalah menyambungkan kebaikannya hanya sebatas kepada orang-orang yang mempunyai garis nasab kepada kita. Duduluran gitunya, eta mah bade saling mewarisi atau tidak, atau sebagai mahram atau tidak. Pokoknya mah sanasa punya Dukati palih mana nasabna teh kan orang tim Nabi Adam ge kan sana sabunya gitu. Nah itu ya. Nah maka meskipun demikian, ketika dihubungkan dengan kata asilah atau yang populer dalam bahasa Arab adalah silaturahmi atau silaturahim, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu silaturahmi, maka karena itu penggunaan ungkapan silaturahmi tidak dapat diartikan sebagai kesalahkaprahan karena memiliki rujukan dalam bahasa Arab.
gitu ya. Jadi bade silaturahmi atanapi silaturrohim itu tidak disalahkan penggunaannya gitu. Jadi ulah aya perdebatan da dinu basa Arab lagi silaturahim gitu, sana silaturahmi. Duanana ge sami kata rohim sareng rohmi ge duanana tinu bahasa Arab. Oge sami diterjemahna teh kitu maknana. Diartikan secara hakiki janin gitu. Diartikan secara majazi berarti kekerabatan atau duduluran gitu ya. Nah itu ya untuk menguraikan atau menjawab yang dipakai itu silaturahmi atau silaturrahim. Ternyata dua-duanya bisa ya, bisa. Jangan disalahkan kalau ada yang menyebut silaturahmi ya. Nah, waktu iman rahimakumullah, sekarang masuk ke dalam pengertian silaturahminya. Ya. Maka kata para ulama seperti di dalam kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis, taqarrara fil hadis dzikru silaturahmi. Jadi banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang silaturahim. Wahya kinayatun anil ihsan ila aqrabin min dzawin nasab. Maka silaturahmi adalah istilah untuk perbuatan baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab. Wal ashar atau karena hubungan pernikahan. Wa ta'atufi alaihim serta berlemah lembut kepada mereka, warifki bihim mengasihi mereka, wariayati li ahwalihim juga memperhatikan keadaan mereka, wa kadzalika in ba'udu au asau wa qatur rahim didzalika kullih. Demikian juga andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu, maka memutus silaturahim adalah kebalikan dari hal itu. Nah, apa yang disampaikan di dalam kitab ini masih dalam ruang lingkup berbuat baiknya itu atau menghubungkan kebaikannya itu masih dalam hubungan nasab ya, belum kepada orang lain gitu. Masih dalam hubungan nasab, baik nasabnya melalui pernikahan atau yang tadi ya, baik mahram ataupun tidak, maka silaturahmi diartikan berbuat baiknya hanya sebatas kepada orang yang memiliki hubungan nasab saja. Nah, maka ada pendapat yang lain, Bu. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa silaturahmi itu bukan hanya kepada orang yang memiliki hubungan nasab saja. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jamroh di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengartikan bahwa silaturahim huwa isolu ma'am kana minal khair wadab'u ma'am kana minasyarri bihasbi tokoh. Jadi silaturahmi menurut Ibnu Al-Jamroh itu menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin dan menolak kejelekan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Maka kalau melihat dari pendapat Imam Ibnu Al-Jamroh, beliau tidak membatasi. Jadi beliau tidak membatasi silaturahmi itu hanya karena ada hubungan nasab saja. Tetapi kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan nasab saja, selama itu dia menyampaikan atau menyambungkan suatu kebaikan dan menolak kejelekan yang terjadi, maka itu sudah termasuk silaturahmi, cenah Bu. Itu. Ya jika simkuring gitunya kadieu membacakan suatu ilmu gitunya, itu kan sebagai penyambung kebaikan, maka sudah termasuk.
sudah termasuk kepada silaturahmi gitu. Simkuring nyare ka ibu bapa, ada ibu bapa misalnya ada penyelewengan dalam hal syariat, sudah termasuk silaturahmi meskipun kita tidak senasab ya. Nah, maka ada ulama yang mengambil jalan tengah dari dua pendapat tadi. Kalau pendapat yang pertama itu silaturahmi hanya membatasi dalam hal hubungan nasab. Kalau ulama yang tadi yang terakhir justru tidak membatasi. Maka ada ulama yang mengambil jalan tengah bahwa menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang mempunyai hubungan nasab itu lebih diutamakan daripada kepada orang lain gitu. Nya ada ka orang lain mebager si ibu teh ari dulur sorangan sok diantep gitunya. Tak itu kan suatu kesalahan gitu. Suatu kesalahan ya. Maka luar biasa ya. Kalau kita lihat pendapat dari para ulama tadi gitunya berkaitan dengan silaturahmi, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Suatu kebaikan yang luas gitunya. Nah, maka ada dalil, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa silaturahmi ini termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Seperti di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifah." Hiji sahur Nabi, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, nukahiji maka muliakanlah tamu. Itu sebagai ciri keimanan, artinya harus memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah silaturahim. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang terakhir, sebagai ciri beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, maka dalam hadis ini menyambungkan tali silaturahim itu merupakan salah satu ciri keimanan seseorang gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat dari makna silaturahmi yang tadi disebutkan, kebaikan yang sangat luas, maka sebetulnya ada hadis yang sedikit merinci tentang perilaku silaturahmi teh seperti apa. Mungkin Bapak Ibu juga tahu hadisnya, bahkan sering mendengar, tapi tidak sadar bahwa hadis tersebut membicarakan masalah silaturahmi. Hadis tentang apa? Hadis tentang hak muslim kepada muslim yang lain. Hakun muslimun atau hakul muslimi ala muslimi situn. Nah, hadis itu sebetulnya kalau dilihat dari maknanya itu makna silaturahmi. Seperti di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Nanwebu kaiji idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu maka ucapkan salam gitu. Wa idza da'aka fa ajibhu. Apabila diundang maka datanglah. Wa idastan sahoka pansahhu. Apabila dimintai nasihat maka berilah nasihat. Wa idza atosa fahamidallah fasamithu. Kalau ada yang bersin mengucapkan hamdalah maka jawablah gitu. Wa idza marido fa'udhu. Kalau ada yang sakit maka
jenguk, wa idza mata fatba'hu, kalau ada yang meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Nah, keenam hak itu termasuk ke dalam silaturahmi, silaturahim gitu ya. Itu kan menyambungkan kebaikan, memberi salam gitu, menjawab atau napi memenuhi undangan, menasihati orang lain. Bahkan yang unik dugi ka dina bersin wae dina Islam aya kasayan silaturahmi ibu gitu ya. Dugi ka bersin hal kecil saja itu bisa silaturahmi ku cara bersin. Luar biasa ya. Kan dinu hadis lengkapnya Bu, dinu hadis lengkapnya seperti di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ida atosa ahadukum fal yakul alhamdulillah. Kalau kalian bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu, dan hendaknya orang yang mendengar maka ucapkan yarhamukallah. Wa ida qala lahu yarhamukallah fal yakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi saling menjawab, punya saling menjawab. Ayeuna anu bersina teh teu alhamdulillah, urang yarhamukallah ulah gitu ya. Kan parentahna ge lamun aya nu ngucapkeun alhamdulillah nambe di yarhamukallahan gitu. Lamun teu makeun atuh. Nah tadi hak muslim yang muslim itu wajib atau sunnah? Tuh. Ya, memberi salam, memenuhi undangan gitu, bahkan mengucap atau menjawab yang bersin gitunya. Nah, kalau dimaknai dengan wajib hak itu wah berat, punya berat. Nah, maka makna kewajiban atau makna hak ini dipalingkan menjadi sunnah karena tidak ada yang melarangnya gitu. Tidak ada ancaman bagi orang yang misalnya tengah jawab anu bersin, kan tidak ada. Maka kewajiban atau hak ini menjadi sunnah. Ya. Nah itu penjabaran Bu, penjabaran silaturahmi atau silaturahim yang terkadang kita luput, ternyata di dalam hak ini mengandung makna silaturahmi. Ya. Atau misalnya contoh yang lain, di dalam kebaikan tolong menolong juga sama Bu itu. Silaturahim juga. Seperti di dalam riwayat Imam Abu Dawud yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idzuhu." Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, hendaklah kamu melindunginya. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu, barang siapa yang meminta sesuatu dengan nama Allah, hendaklah kamu memberinya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang berbuat suatu kebaikan kepadamu, hendaklah kamu balas. Fa ilam tajidu fad'ulahu, maka jika tidak bisa membalas maka cukup mendoakan saja. Tuh. Ini kan termasuk kebaikan juga satu sama lain. Salah satunya adalah tolong menolong, saling mengasihi gitu ya, saling memberi. Ini juga sama gitu ya, bisa dimaknai sebagai silaturahim. Maka terdapat kesalahpahaman Bu. Kesalahpahaman orang-orang memaknai silaturahmi gitu. Terkadang orang-orang, ibu bapak, orang-orang memaknai silaturahmi hanya sebatas berkumpul saja. Reuni, hayu orang reuni, orang silaturahmi, sing horeng di lebet reuni nate maksiat unggul. Silaturahmi sanes gitu. Sanes kan Pak. Sanes gitu. Kalau hanya sebatas berkumpul saja tanpa ada kebaikan di dalamnya, bukan silaturahmi. Apalagi kalau misalnya berkumpulnya untuk maksiat gitu. Itu jauh dari kata silaturahmi, tidak bisa.
Atau misalnya seseorang yang memiliki hubungan bunuh bobogohan gitunya, abi membade silaturahmi gitu ke mertua gitu. Dan niatna gerek bobogohan eta mah gitu. Tahu kan maksiat gitu. Tidak bisa diartikan silaturahmi gitu. Silaturahmi itu adalah murni untuk kebaikan dan menolak kemaksiatan atau mencegah kemaksiatan. Eta mah bade naon wae bentukna. Ketika bapak ibu menyampaikan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain, itu sudah termasuk silaturahmi. Kalabat ketika ibu mencegah orang lain berbuat maksiat, berbuat dosa, itu juga sama silaturahmi. Maka jangan salah mengartikan silaturahmi hanya sekadar berkumpul saja. Apalagi berkumpulnya itu untuk melakukan suatu kemaksiatan. Tapi lepat temun misalnya silaturahmi itu berkumpul, ya. Asalkan apa? Asal berkumpulnya ada kebaikan. Makanya diusahakan ketika membuat suatu kumpulan, suatu riungan gitu, harus ada kebaikan yang ada di dalamnya, minimal gitu aya nu tausiah gitu banyak. Itu kan sudah disampaikan oleh Nabi gitu. Barang siapa yang membuat suatu kumpulan gitu dan juga dibacakan ayat-ayat Allah, maka niscaya malaikat akan melindungi kumpulan tersebut. Itu dorongan untuk orang-orang yang berkumpul itu harus ada kebaikan. Nah, itu Bu ya untuk silaturahmi maknanya. Ternyata makna silaturahmi ini sangat luas Bu di dalam Islam. Bukan hanya berkumpul. Bagi orang yang sudah meninggal saja itu kan bisa silaturahmi dengan cara apa Bu? Dengan cara mendoakan gitu. Dengan orang-orang yang jauh juga sama gitu, mendoakan. Matak ulah misalnya mengatakan, urang teu bisa silaturahmi deui nya, manehna geus jauh misalnya gitu. Itu kan salah, tetap saja bisa gitu. Selama bisa menyambungkan kebaikan kita dengan orang yang jauh itu sudah termasuk silaturahmi. Makanya luar biasa. Makanya pantas Bu, ketika keutamaan silaturahmi ini salah satunya apa? Masuk ke dalam surga, Bu. Dengan apa? Dengan dihormati, Bu, masuk ke dalam surganya juga. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Ibnu Majah. Ada beberapa perilaku yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga dengan selamat atau dengan mulus gitu ya. Yang pertama, ketika Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat, ayuhanas wahai manusia, absus salam, kahiji sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wassolu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu luar biasa ya keutamaan silaturahmi ya. Nah, ini yang populer, keutamaan silaturahmi itu adalah meluaskan rizki dan memperpanjang umur gitu, usia. Nanti kita akan menggali yang dimaksud panjang umur teh kumaha, Allah menangguhkan dia untuk meninggal gitu. Ngabonusan atau kumaha kan gitunya. Seperti di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dimakmurkan usianya atau dipanjangkan usianya, maka silaturahmi. Nah, yang pertama makna diluaskan rizki, Bu. Yang harus kita pahami, yang namanya rizki bukan hanya berbentuk harta saja, tapi juga meliputi ilmu dan juga kehormatan. Itu juga sudah termasuk rizki. Maka maksud dari diluaskan rizki itu tidak selalu bertambah nominal hartanya. Justru aya orang-orang anu sering silaturahmi kalahkah teu boga naon kan kitu nya beak diberean ka batur gitu.
Nah kan kita tidak bisa mengartikan salah silaturahmi ari miskin kene makan gitunya. Nah maka tetapi bisa juga diartikan diluaskan rezeki itu bertambah peluang mendapatkan rezekinya. Juga semakin bertambah relasi bunya mun tukang dagang mah gitu. Semakin luas lahan untuk mencari rezekinya juga gitu. Enggak membangun relasi kan itu rezeki juga gitunya. Jadi bukan dilihat dari nominal bertambah atau tidak kalau masalah rezeki gitu. Itu yang pertama makna rezeki diluaskan rezekinya. Dan yang kedua makna dipanjangkan umur tidak berarti umur hidupnya jadi panjang. Ya. Jadi ulah nyarios misalnya ayah ibu-ibu atau napi bapak-bapak nu umur nanti dugi ka 80. Si ibu rajin silaturahmi jigana keur ngorakna gitu nya. Usianya sangat panjang gitu. Kan yang namanya usia kan sudah ditentukan punya. La yastakhiruna wa la yastaqdimun gitu. Usia ajal mah tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa dipajukan gitu. Sudah dipastikan. Maksudnya apa dipanjangkan umur? Maksudnya ini banyak berkah di dalam umurnya dengan sebab taufik untuk melaksanakan ketaatan dan kebermanfaatan. Nya eta dikenang teh banyak harum namanya gitu. Jika saha Kartini kan gitunya. Harum namanya gitu. Nah, sehingga orang-orang kepada orang yang rajin silaturahim itu senantiasa mendoakan baik dia masih hidup walaupun sudah meninggal. Betapa besar punya atau betapa banyak para ulama yang sampai hari ini namanya masih harum. Karena apa? Karena selama hidupnya para ulama terus berkecimpung dalam hal kebaikan gitu. Dalam hal kebermanfaatan bagi orang Islam ke depannya ya. Nah, nukusim kuring aos tadi keterangan-keterangan tadi ti para ulama kan luar biasa. Itu menunjukkan keutamaan atau kebaikan dari para ulama tersebut. Ya. Nah, maka di samping ada keutamaan, ternyata ada ancaman. Karena melihat tadi luar biasanya silaturahmi, maka sebaliknya bagi orang yang tidak mau menjalankan silaturahmi atau bahkan memutus kebaikan dalam silaturahmi itu, maka diancam oleh Nabi SAW tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kebalikannya. Menjalankan silaturahmi mah lebat ke surga. Berarti kalau memutus kebaikan, memutus silaturahmi itu tidak akan masuk. Seperti di dalam riwayat muttafaqun alaih, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga seorang pemutus, yakni qati'ar rahim, yakni pemutus silaturahim. Nah, itu ancamannya Bu ya, ancamannya ya. Nah, itu barangkali untuk ringkasan mengenai makna hakikat silaturahim, di mana silaturahim ini meskipun dalam bahasa Arab tetapi sudah diadopsi ke dalam bahasa kita, maka ketika orang-orang membuat sempit makna silaturahmi dengan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa meluruskan pemahaman yang sempit itu, bisa meluaskan kembali makna silaturahim. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tetapi harus ada kebaikan. Bahkan tidak kumpul-kumpul juga, selama itu terjadi kebaikan maka sudah masuk ke dalam silaturahim. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.